Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Atika Fatwa, NIM J510215331 dari Koas Opjin, periode 37. Di sini saya akan mempresentasikan terkait bagaimana cara membaca kardiotokografi non-stress test atau NST. Sebelumnya, kardiotokografi sendiri merupakan suatu alat yang digunakan untuk merekam denyut jantung janin dan juga kontraksi uterus ibu. Alat pemeriksaan kardiotokografi terdiri dari layar pemantau, kertas rekaman kardiotokografi, transducer ultrasound untuk merekam denyut jantung janin, tokometer untuk menilai kontraksi uterus, penanda gerakan janin, dan juga elastis pengikat. Untuk mempermudah membaca kardiotokografi dapat menggunakan singkatan DR-C Bravado. Yang pertama, kita nilai DR terlebih dahulu atau define risk. Saat melakukan interpretasi kardiotokografi, harus terlebih dahulu menentukan apakah kehamilan berisiko tinggi atau rendah. Hal ini penting karena memberikan lebih banyak konteks pada pembacaan kardiotokografi. Misalnya, jika kehamilan dikategorikan sebagai berisiko tinggi, ambang intervensi mungkin lebih rendah. Beberapa alasan kehamilan dapat dianggap berisiko pada maternal seperti gestasional diabetes, hipertensi, dan juga asma, atau komplikasi obstetrik seperti adanya multiple gestation, kemudian kehamilan post-death, ataupun bekas seksio sesaria sebelumnya. Kemudian bisa juga dari resiko lain seperti tidak pernah melakukan antenatal care sebelumnya atau melakukan kebiasaan seperti merokok dan juga menggunakan konsumsi obat-obatan terlarang. Baik, di sini merupakan gambaran dari kertas hasil rekaman kardiotokografi NST. Bagian atas ini merupakan monitor bagi fetal. Ya, terdapat denyut jantung janin dan juga pergerakan dari janin itu sendiri. Kemudian pada bagian bawah di sini merupakan monitor terhadap kontraksi uterus. Selanjutnya merupakan perbesaran dari hasil monitor fetal. Di sini kita bagi menjadi garis horizontal dan garis vertikal. Secara horizontal terdapat garis tebal dan juga garis tipis. Antara garis tebal ke garis tipis di bawahnya ini bernilai 5 bpm. Sedangkan antara garis tebal ke garis tebal selanjutnya bernilai 10 bpm. Kemudian secara vertikal satu kotak kecil ini bernilai 30 detik. Kemudian, dua kotak kecil atau pertemuan antara garis tebal ke garis tebal selanjutnya ini bernilai 60 detik atau 1 menit. Sehingga dapat kita simpulkan dari garis ini bernilai 10 menit. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Selanjutnya yaitu C atau contraction. Pada kontraksi uterus kita nilai yang pertama ada frekuensi. Normalnya pada kontraksi yang adekuat itu terdiri dari frekuensi 3-4 kali dalam 10 menit. Kemudian untuk durasinya normalnya kurang dari 90 menit. Dan yang ketiga kita nilai tonus uterus dasar dengan nilai normal berkisar antara 5 sampai dengan 15 mmHg. Apabila kita dapati tonus lebih dari 40 mmHg, maka dapat dipastikan terjadi aliran darah uteroplasenta dapat terhenti. Di sini gambar selanjutnya yaitu C contraction. Nah, pada monitor uterus kita akan menilai kontraksi pada uterus. Yang pertama kita nilai yaitu frekuensi. Nah, dalam 10 menit ini kita lihat adanya 2 kali kontraksi. 1, 2. Nah, berarti frekuensi 2 kali dalam 10 menit.
Kemudian kita nilai durasi. Ya, durasi kita nilai 30 detik, 60 detik, kemudian ini kira-kira ditambah 20 detik. Jadi durasinya yaitu 80 detik. Kemudian kontraksi yang kedua 10, 40, 70, 100. Ya. Jadi di sini 100 detik pada kontraksi yang kedua. Kemudian kita nilai tonus. Pada tonus satuannya menggunakan mmHg. Nilai normal tonus yaitu antara 5 sampai 10 mmHg. Di sini bisa kita lihat dari 20 ke 40, di mana kita dapatkan tonus kontraksi. Dua kontraksi ini bernilai 20 mmHg, yaitu di atas normal. Selanjutnya kita perhatikan pada garis monitor yang atas untuk monitor janin atau fetal. Yang pertama kita lanjutkan pada penilaian BRA atau baseline rate of fetal heart, di mana kita cari nilai rata-rata denyut jantung janin. Di sini gambaran baseline rate of fetal heart kita dapati yaitu berkisar pada 120 denyut per menit atau beat per menit. Nah, ini normal. Pada fetal takikardi didefinisikan sebagai denyut jantung janin rata-rata lebih besar dari 160 beat per menit. Hal ini dapat terjadi pada fetal hipoksia, kemudian pada ibu yang mengalami chorioamnionitis atau ibu yang mengalami hipertiroidisme, fetal atau maternal anemia, dan yang terakhir fetal tachyarrhythmia. Selanjutnya ini merupakan contoh dari fetal takikardi, di mana dapat dikatakan fetal takikardi apabila kita dapati nilai rata-rata denyut jantung janin di atas 160 beat per menit. Pada garis merah ini menunjukkan bahwasanya denyut jantung janin pada garis 160 beat per menit. Fetal bradikardi itu didefinisikan sebagai denyut jantung janin rata-rata yaitu kurang dari 110 beat per menit. Pada bradikardi ringan antara 100 sampai 120 beat per menit ini umum dalam situasi pada kehamilan post-death, kemudian pada posisi oksiput posterior dan juga letak lintang. Bradikardi yang berkepanjangan berat kurang dari 80 beat per menit untuk lebih dari 3 menit ini menunjukkan adanya hipoksia berat. Penyebab bradikardi berat berkepanjangan adalah pada hipoksia janin, hipertensi maternal, kemudian hiperstimulus uterus, solusio plasenta, ruptur uteri, kompresi tali pusat yang lama, kejang pada ibu, dan juga penurunan janin yang terlampau cepat saat persalinan. Jika penyebab tidak dapat diidentifikasi dan dikoreksi, segera lakukan rujukan. Selanjutnya, fetal bradikardi. Dapat dikatakan fetal bradikardi apabila nilai rata-rata denyut jantung janin itu berada pada di bawah 110 beat per menit. Nah, di sini pada garis merah ini menunjukkan nilai rata-rata denyut jantung janin yaitu pada nilai 100, di mana ini merupakan di bawah dari nilai rata-rata normal. Selanjutnya yaitu variabilitas. Variabilitas terjadi sebagai akibat dari interaksi antara sistem saraf, kemoreseptor, baroreseptor, dan juga respon jantung. Variabilitas dasar mengacu pada variasi denyut jantung janin dari satu denyut ke denyut berikutnya. Untuk menghitung variabilitas, Anda melihat berapa banyak puncak dan lembah dari yang menyimpang denyut jantung dari baseline. Kemudian variabilitas yang normal ini antara 5 sampai 25 beat per menit. Nah, ini merupakan bagaimana cara menghitung variabilitas. Kita tentukan terlebih dahulu baseline fetal heart, kemudian kita tarik dari baseline menuju puncak. Kemudian dari puncak itu kita kurangi dari lembahnya itu. Nah,
Kemudian pada 10 menit lebih baik kita menghitung secara 4 kali. Kemudian kita ambil rata-rata dan kita dapati hasilnya. Nah, pada contohnya kita cari variabilitas di sini selama 4 kali dalam 10 menit. Contoh di sini saya dapati 20 untuk variabilitas pertama, kemudian 15 untuk variabilitas kedua, variabilitas ketiga saya dapati 22, dan juga variabilitas keempat yaitu 18. Kemudian dari keempat variabilitas tadi kita jumlahkan dan dibagi 4, kemudian kita dapati hasilnya 18,5, yang mana kita bulatkan menjadi 20. Jadi hasil dari variabilitas ini normal, yaitu masih berkisar antara 5-25 bit per menit. Selanjutnya, variabilitas kita kategorikan menjadi reassuring, yaitu lebih dari 5 bit per menit, kemudian non-reassuring, kurang dari 5 bit per menit, kemudian yang terakhir yaitu abnormal, kurang dari 5 bit per menit untuk lebih dari 90 menit. Kemudian variabilitas juga dikategorikan menjadi normal variability, di mana masih berkisar antara 5-20 bit per menit. Kemudian reduced variability, yaitu kurang dari 5 bit per menit selama 50 menit, dan juga increased variability, yaitu lebih dari 25 bit per menit untuk lebih dari 30 menit. Selanjutnya kita akan menilai variabilitas dengan syarat tidak adanya kontraksi pada monitor uterus. Di sini tidak didapati adanya kontraksi, kemudian kita dapat menghitung variabilitas. Variabilitas yang pertama didapatkan 20, kita hitung dari puncak lembah. Kemudian kontraksi variabilitas kedua kita hitung dari puncak lembah, kita dapati 20. Kemudian variabilitas yang ketiga di sini kita dapati bernilai 10. Kemudian kita totalkan yaitu 50 dibagi 3 yaitu 16,6, kemudian kita bulatkan menjadi 17, di mana variabilitas ini yaitu normal karena masih antara kisaran 10-25 denyut per menit. Selanjutnya ini merupakan gambaran dari reduced variability, di mana variabilitas bernilai kurang dari 5 bit per menit. Hal ini dapat terjadi pada janin yang tertidur sehingga menyebabkan aktivitas otak berkurang. Selanjutnya yaitu akselerasi. Akselerasi adalah peningkatan denyut jantung janin sebesar 15 denyut per menit atau lebih yang berlangsung selama 15 detik atau lebih, yang terjadi akibat gerakan atau stimulasi janin. Akselerasi yang berlangsung selama 2-10 menit itu disebut sebagai akselerasi yang memanjang atau prolonged acceleration. Nah, penilaian akselerasi ini digunakan untuk menentukan kesejahteraan janin dan merupakan dasar pemeriksaan non-stress test. Janin yang tidak menunjukkan tanda akselerasi denyut jantung janin bukan berarti dalam keadaan bahaya, namun merupakan indikasi untuk pemeriksaan lebih lanjut, seperti contraction stress test atau penilaian profil biofisik janin. Selanjutnya, ini merupakan gambaran dari nilai akselerasi. Contoh akselerasi. Pertama, kita tentukan terlebih dahulu baseline rate fetal, di mana ini baseline rate fetal yaitu 120. Kemudian kita nilai akselerasi, yaitu peningkatan DJJ lebih dari 15 bit per menit selama lebih dari 15 detik. Dari lembah ke puncak, dari baseline ke puncak, ini didapati amplitudo bernilai 30 bpm. Kemudian untuk durasinya yaitu bernilai 80 detik. Kemudian pada akselerasi kedua ini juga sama, yaitu amplitudonya berkisar antara 29. Kemudian untuk durasinya yaitu 70 detik. Selanjutnya yaitu deselerasi.
Deselerasi adalah penurunan tiba-tiba denyut jantung di bawah baseline, yaitu lebih dari 15 beat per menit untuk waktu durasi lebih dari 15 detik. Dibagi menjadi 4 jenis deselerasi. Deselerasi dini atau early deceleration, yang kedua deselerasi lambat atau late deceleration, kemudian yang ketiga variable deselerasi atau variable deceleration, dan yang terakhir yaitu deselerasi lama atau prolonged deceleration. Untuk yang pertama, deselerasi dini. Deselerasi dini atau early deceleration itu timbul dan hilang bersamaan dengan kontraksi uterus, sehingga pada hasil nanti kita dapati adanya mirroring antara deselerasi dengan kontraksi, karena timbulnya deselerasi bersamaan dengan timbulnya kontraksi dan hilangnya deselerasi bersamaan dengan hilangnya kontraksi. Amplitudo turun tidak lebih dari 20 denyut per menit, lamanya kurang dari 90 detik, baseline dan variabilitas normal. Deselerasi dini ini sering terjadi pada persalinan normal akibat adanya penekanan kepala janin oleh jalan lahir yang mengakibatkan hipoksia dan merangsang refleks vagal. Selanjutnya merupakan gambaran dari early deceleration. Early deceleration yaitu terjadi apabila adanya penurunan denyut jantung janin di bawah baseline rate lebih dari 15 beat per menit dengan durasi lebih dari 15 detik. Nah, di sini early deceleration itu terjadi apabila timbulnya bersamaan dengan adanya kontraksi pada uterus. Pertama, kita tentukan terlebih dahulu baseline rate-nya. Di sini kita dapati 120. Kemudian dari 120 ini kita tarik garis lurus ke bawah yang bernilai 85, ya, sehingga kita dapati amplitudo dari early deceleration yaitu 35. Kemudian durasinya 60 detik. Kemudian deselerasi early deceleration yang kedua kita dapati amplitudonya yaitu 20 beat per menit, kemudian dengan durasi 60 detik. Selanjutnya yang kedua yaitu deselerasi lambat. Deselerasi lambat atau late deceleration ini timbul 20-30 detik setelah kontraksi dimulai. Jadi pada deselerasi nanti itu baru timbul setelah 20 atau 30 detik setelah adanya kontraksi. Jadi seperti tertinggal. Nah, berakhir setelah 20-30 detik setelah kontraksi hilang, yaitu lamanya kurang dari 90 detik. Timbul berulang setiap kontraksi dengan intensitas sesuai kontraksi uterus. Denyut jantung janin normal atau takikardi ringan, hipoksia berat, kemudian menjadi bradikardi. Nah, pada deselerasi lambat, terjadi penurunan aliran darah dari ibu yang mana menyebabkan hipoksia janin. Jika janin bisa kompensasi, tidak ada perubahan kardiotokografi. Namun, kontraksi uterus menyebabkan aliran darah semakin berkurang, sehingga merangsang kemoreseptor dan juga nervus vagus. Selanjutnya, ini merupakan gambaran hasil deselerasi lambat, di mana deselerasi timbul 20-30 detik setelah adanya kontraksi. Kontraksi dimulai, akan tetapi deselerasi belum memulai, dan baru mulai setelah kontraksi hampir selesai. Nah, inilah yang dinamakan dengan late deceleration. Kemudian deselerasi variasi. Untuk deselerasi variasi, gambaran deselerasi yang bervariasi terdiri dari deselerasi dini dan juga deselerasi lambat. Deselerasi terjadi cepat dan penurunan frekuensi bisa sampai 60 beat per menit. Biasanya terjadi akselerasi sebelum dan sesudah deselerasi. Deselerasi variabel berat jika mencapai lebih dari sama dengan 60 beat per menit dengan lama 60 detik. Bila deselerasi variabel berulang atau memanjang, maka bisa dipastikan dapat terjadi hipoksia janin yang berlanjut. Penekanan kali pusat selama kehamilan atau kala 1, jika variabilitas baik, janin tidak mengalami hipoksia yang berarti. Deselerasi variasi atau variable deceleration itu terdiri dari 3 kategori.
Yang pertama, deselerasi variasi ringan. Apabila penurunan denyut jantung janin dari sumbu Y tidak mencapai 80 beat per menit dan lamanya kurang dari 30 detik. Dihitung dari baseline kurang dari 60 beat per menit. Kemudian pada deselerasi variasi sedang atau moderate, apabila penurunan denyut jantung janin mencapai 70-80 beat per menit dan lamanya antara 30-60 detik. Baseline 60-70 beat per menit. Kemudian deselerasi variasi berat apabila denyut jantung janin menurun sampai di bawah 70 beat per menit dan lamanya lebih dari 60 detik. Dihitung dari baseline lebih dari 70 beat per menit. Selanjutnya yaitu deselerasi variabel. Deselerasi variabel. Pada deselerasi variabel, ini kita bisa menemukan adanya early deceleration dan juga late deceleration. Ini merupakan gambaran dari early deceleration. Kemudian ini merupakan gambaran dari late deceleration. Dan ini merupakan gambaran dari early deceleration. Pada early deceleration, kita tentukan terlebih dahulu baseline rate-nya, yaitu 120 beat per menit. Kemudian kita hitung ke bawah untuk mencari amplitudenya, di mana ini bernilai 60 beat per menit. Kemudian durasinya kita dapati 30 detik. Kemudian pada late deceleration, ini kita dapati 40 beat per menit dengan durasi 30 detik. Kemudian pada early deceleration yang terakhir, sama, yaitu 60 beat per menit dengan durasi 30 detik. Selanjutnya ini merupakan gambaran dari deselerasi variabel, di mana pada deselerasi variabel yang sedang, ini didapati amplitudenya yaitu 34 beat per menit, sedangkan durasinya yaitu 60 detik. Kemudian pada deselerasi variabel yang berat, ini terdapat penurunan dengan amplitudo 100 beat per menit dan durasi 300 detik atau selama 5 menit. Yang terakhir yaitu deselerasi lama atau prolonged deceleration. Dapat dikatakan sebagai prolonged deceleration apabila penurunan denyut jantung janin itu lebih dari 30 beat per menit dan lamanya lebih dari 2,5 menit atau 150 detik. Ini berlangsung lebih dari 2 menit atau 2,5 menit. Jika berlangsung antara 2-3 menit itu digolongkan sebagai non-reassuring. Namun, jika berlangsung lebih dari 3 menit itu segera digolongkan sebagai abnormal. Tindakan harus diambil dengan cepat, misalnya pengambilan sampel darah janin ataupun darurat seksio cesaria. Selanjutnya, ini merupakan contoh dari adanya prolonged deceleration atau deselerasi lama, di mana definisi prolonged deceleration yaitu terdapat penurunan denyut jantung janin lebih dari 30 beat per menit dengan durasi lebih dari 2,5 menit atau 150 detik. Nah, di sini kita bisa lihat dari baseline normalnya yaitu 130, kemudian penurunan amplitudonya yaitu 40 beat per menit dengan durasi 300 detik atau 5 menit. Kemudian di sini saya tambahkan terkait dengan pola sinusoid atau sinusoidal pattern. Pada pola kardiotokografi sinusoidal ini jarang terjadi. Namun jika ada harus diperhatikan karena berhubungan dengan tingginya angka morbiditas dan juga mortalitas janin. Pola kardiotokografi sinusoidal ini memiliki karakteristik yang khas, seperti adanya pola yang halus, teratur seperti gelombang, kemudian frekuensinya sekitar 2-5 siklus per menit, baseline rate yang stabil sekitar 120-160 beat per menit, namun tidak ada ketukan untuk variabilitas. Jadi kita tidak bisa menilai variabilitas pada pola sinusoid. Pada pola sinusoid biasanya menunjukkan satu atau lebih hal berikut seperti severe fetal hypoxia, severe fetal anemia, fetal atau maternal hemorrhage. Nah, ini merupakan gambaran pola sinusoid yang mana polanya itu halus, teratur,
namun bergelombang dan kita tidak dapat menentukan variabilitasnya. Yang terakhir yaitu O atau overall impression. Nah, pada overall impression kita tarik kesimpulan atas penilaian kardiotokografi di atas. Nah, kita ambil kesimpulan pada reassuring atau meyakinkan, non-reassuring atau tidak meyakinkan, dan juga abnormal atau tidak normal. Ataupun kita juga bisa mengkategorikan menjadi 3 kategori. Kategori 1, kategori 2, dan juga kategori 3. Untuk kategori 1, pola denyut jantung janin itu normal. Baseline rate antara 110 sampai 160 beat per menit. Kemudian untuk variabilitas itu juga normal, masih berkisar antara 5 sampai 25 beat per menit. Kemudian tidak ada deselerasi lambat dan juga deselerasi variabel. Deselerasi dini dapat ditemukan ataupun tidak. Akselerasi dapat ditemukan ataupun tidak. Kemudian untuk kategori 2 ini dibagi menjadi 2, yaitu baseline rate and variability dan juga periodic change atau perubahan periodik. Pada baseline rate and variability ini bradikardi kurang dari 110 beat per menit yang tidak diikuti oleh variabilitas. Kemudian takikardi atau lebih dari 160 beat per menit, yang mana variabilitas minimal itu kurang dari 5 beat per menit ataupun ada. Kemudian variabilitas absen yang tidak diikuti dengan adanya deselerasi yang berulang. Kemudian baseline variability itu didapati lebih dari 25 beat per menit. Kemudian yang kedua yaitu periodic change, di mana didapati ada atau tidaknya akselerasi pada stimulus fetal. Kemudian adanya variabel deselerasi yang berulang yang diikuti dengan minimal ataupun moderate baseline variability. Kemudian yang ketiga, adanya deselerasi memanjang lebih dari 2 menit tetapi kurang dari 10 menit. Kemudian didapati adanya deselerasi lambat yang berulang dengan variabilitas yang sedang. Kemudian adanya deselerasi variabel dengan beberapa karakteristik seperti slow return ke baseline ataupun overshoot. Kemudian kategori yang ketiga, pola DJJ abnormal, yaitu tidak ada variabilitas DJJ, kemudian disertai oleh deselerasi lambat yang berulang, deselerasi variabel yang berulang, adanya bradikardi, dan juga adanya pola sinusoid atau sinusoidal pattern. Selanjutnya, setelah kita menyimpulkan atau overall impression, kita dapat menyimpulkan untuk mengambil manajemen pada kategori yang telah saya sebutkan. Untuk manajemen kategori 1, itu sangat prediktif status asam basa janin normal pada saat observasi. Kemudian dapat dipantau secara rutin dan tidak diperlukan tindakan khusus. Untuk manajemen yang kategori 2, ini memerlukan evaluasi dan pengawasan lebih lanjut dan evaluasi ulang, mempertimbangkan seluruh keadaan klinis terkait, dan dalam beberapa keadaan baik tes tambahan untuk memastikan kesejahteraan janin atau tindakan resusitasi intrauterin dapat digunakan dengan penelusuran kategori 2. Selanjutnya untuk manajemen kategori 3 terkait dengan status asam basa janin yang abnormal, ini memerlukan evaluasi segera. Kita harus melakukan resusitasi intrauterin yang terdiri dari oksigenasi ibu, perubahan posisi ibu, penghentian stimulasi persalinan, pengobatan hipotensi ibu, dan pengobatan takisistol dengan perubahan denyut jantung janin. Apabila tidak dapat terselesaikan, maka harus dilakukan rujukan. Berikut merupakan manajemen resusitasi intrauterin. Yang pertama, miringkan ibu ke satu sisi. Hal ini dapat mengurangi tekanan vena cava dari aorta untuk optimalisasi oksigenasi janin melalui peningkatan aliran darah uterin ibu dan perfusi plasenta. Yang kedua, berikan oksigen. Berikan oksigen sungkup 4 liter per menit untuk meningkatkan saturasi oksigen ibu. Kemudian yang tiga, berikan cairan infus NaCl 0,9%. Pemberian cairan infus akan memperbaiki hidrasi pada ibu.
Baik, itu saja yang dapat saya sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf apabila ada salah kata dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.